Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami di Laporan 8 Pagi Garuda TV. Dalam hitungan jam, calon Presiden Partai Demokrat Kamala Harris dan calon Presiden Partai Republik Donald Trump akan berhadapan dalam debat presiden. Debat ini bisa jadi momen menentukan bagi pemilu Amerika Serikat November mendatang. Untuk mengetahui kisi-kisi debat Capres Amerika Serikat, kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Gedung Putih. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Valdia. Selamat petang waktu Washington DC, Cica dan Habib juga pemirsa. Ya, Valdia, bagaimana situasi terkini di lokasi debat calon presiden Amerika Serikat saat ini? Saat ini saya melaporkan dari Washington DC, sementara debat Capres ini akan dilaksanakan di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania pada pukul 9 malam waktu setempat. Jadi masih ada sekitar beberapa jam lagi sebelum debat Capres ini dimulai. Nah, Cica dan Habib juga pemirsa, debat Capres ini seperti yang tadi disampaikan oleh Cica, bisa jadi menentukan hasil pemilu Presiden Amerika Serikat pada November nanti. Karena debat ini adalah debat pertama dan satu-satunya di mana Harris dan Trump akan bertemu. Menurut polling dari NPR yang dilaksanakan atau dipublish atau di update pada hari ini begitu, 8 dari 10 orang atau warga Amerika Serikat yang memiliki hak suara ini berencana untuk menggunakan hak suara mereka pada pemilu November nanti. Meski mereka sebagian besar sudah menentukan siapa pilihan mereka apapun yang terjadi pada debat Capres malam nanti, namun masih ada orang-orang yang belum menentukan pilihan mereka yang disebut undecided voters yang menjadi target dari debat Capres malam ini. Karena meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dari pemilih yang telah menentukan pilihan mereka, namun undecided voters ini bisa menentukan hasil pemilu presiden, terutama pada negara-negara bagian yang kompetitif di mana perolehan suaranya itu selisihnya sangat kecil begitu. Nah, selain itu pada debat Capres malam nanti, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah satu-satunya debat Capres Harris dan Trump, di mana tidak akan ada lagi debat Capres yang mempertemukan mereka sampai pemilu November nanti. Dan debat Capres ini juga hanya diselenggarakan beberapa hari sebelum early voting dimulai, atau di mana orang-orang Amerika ini menggunakan hak pilihnya jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak pada November nanti. Dan early voting yang paling awal diselenggarakan pada 16 September mendatang. Jadi hanya beberapa hari lagi, Cica dan Habib. Baik, Valdia, lantas mengapa debat Capres kali ini bisa menentukan hasil pemilu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa debat Capres ini diselenggarakan hanya beberapa hari sebelum early voting dimulai. Nah, early voting ini adalah sebuah mekanisme di mana pemilih AS ini memberikan hak suara mereka terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak pada November nanti. Nah, early voting ini jadwalnya berbeda-beda di setiap negara bagian, namun di negara bagian Pennsylvania ini akan diselenggarakan pada 16 September mendatang. Nah, negara bagian Pennsylvania ini adalah lokasi di mana debat Capres ini diselenggarakan dan merupakan negara bagian yang kompetitif dan diperebutkan oleh kedua Capres ini. Nah, selain itu, selain debat Capres dari Harris dan Trump, perlu saya sampaikan juga bahwa akan ada debat Cawapres dengan atau antara pasangan Kamala Harris yakni Tim Walz dengan JD Vance yang merupakan pasangan dari Donald Trump yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang. Iya. Cica dan Habib. Valdia, kira-kira isu apa saja yang nantinya akan diangkat dalam debat Capres oleh kedua calon presiden? Ya, jadi ada sejumlah isu yang menjadi isu-isu kunci bagi pemilih Amerika Serikat. Yang utama tentunya adalah ekonomi, mengenai inflasi dan juga tingginya biaya hidup di Amerika Serikat. Selain itu, isu-isu non-ekonomi yang diperkirakan nanti akan diperdebatkan, yakni mengenai kebebasan hak reproduksi, kemudian peraturan mengenai kepemilikan senjata di Amerika Serikat, juga ada kebijakan luar negeri tentunya yang bisa disimak
disimak oleh warga atau menarik untuk disimak oleh warga di luar Amerika Serikat mengenai konflik-konflik yang saat ini tengah berlangsung, mengenai konflik Ukraina dan juga Israel dan Palestina. Rekan-rekan. Baik Valdia, sejauh ini menurut pandangan Anda, bagaimana dinamika persaingan Harris dengan Trump? Ya, dinamika Harris dengan Trump ini telah melewati turbulensi yang cukup dinamis begitu ya. Harris ini baru diresmikan sebagai capres dari Partai Demokrat baru pada pertengahan Agustus lalu pada konvensi nasional Partai Demokrat, sehingga Harris ini hanya memiliki waktu berkampanye sejak saat itu hingga November nanti hanya kurang lebih 2 bulan saja. Namun kita bisa menyimak dinamika ini juga melewati polling yang selalu diadakan di Amerika Serikat ini menjelang pemilu November nanti. Nah, ada beberapa polling diantaranya mengenai suara populer, kemudian bagaimana performa mereka di negara-negara bagian yang kompetitif. Kemudian ada juga polling mengenai siapa yang dianggap lebih baik menangani isu-isu kunci bagi pemilih Amerika Serikat. Nah, mengenai popularitas atau siapa yang diperkirakan mendapatkan suara paling banyak, ini mengenai polling tersebut dari lembaga survei atau agregasi survei ini yang menjumlahkan polling-polling yang dilakukan oleh lembaga polling lainnya. Pada hari ini sebelum debat, Harris ini memimpin dengan angka 47,1%, sementara Trump berada di angka 44,4%. Namun yang harus kita ingat bahwa mekanisme pemilu Amerika Serikat ini tidak seperti Indonesia misalnya yang menghitung dengan siapa yang mendapatkan suara paling banyak. Nah, mekanisme di Amerika ini menghitung poin setiap negara bagian yang berbeda-beda atau bisa disebut dengan mekanisme electoral vote. Nah, kalau dari polling tersebut ada 7 negara bagian kompetitif nih yang poinnya itu tinggi dan juga hasilnya itu seringkali tidak dapat ditebak. Dari 7 negara bagian yang kompetitif tersebut, Harris menang 4 negara bagian di antaranya. Namun dari 3 negara bagian yang diperkirakan Harris unggul tersebut itu masih selisihnya itu hanya 1 bahkan kurang dari 1% saja. Nah, negara-negara bagian tersebut adalah tempat debat capres diselenggarakan malam ini, negara bagian Pennsylvania, kemudian ada juga Michigan dan juga Wisconsin. Nah, negara-negara bagian itu biasanya menjadi basis kuat Partai Demokrat. Namun pada 2016 ketiga negara bagian tersebut direbut oleh Trump dan direbut kembali oleh Biden pada 2020. Nah, jika Harris bisa mempertahankan negara-negara bagian yang kompetitif tersebut, diperkirakan Harris berada di jalur untuk memenangkan presidensi Amerika Serikat tahun ini. Baik, Valdia, kalau dilihat dari respon masyarakat, tanggapan warga Amerika Serikat sendiri menjelang debat calon presiden Amerika Serikat, seperti apa? Jadi berdasarkan polling dari NPR tadi yang saya sampaikan, tidak hanya 8 dari 10 orang ini akan menggunakan hak pilihnya, tapi 7 dari 10 orang berencana untuk menonton debat capres malam ini. Hal itu tentunya karena inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk melihat Harris berhadapan dengan Trump. Di kota DC sendiri dan saya perkirakan juga di kota-kota lainnya di Amerika Serikat banyak diselenggarakan tempat-tempat untuk nonton bareng acara debat capres ini, karena pada debat capres ini tidak diperbolehkan seperti debat capres yang sebelumnya, tidak diperbolehkan ada penonton langsung. Jadi warga Amerika Serikat terutama mereka yang belum menentukan pilihan mereka akan menonton lewat kanal-kanal atau channel-channel yang bisa mereka akses begitu, baik melalui online maupun TV dari penyelenggara debat capres malam ini. Dan responnya ini cukup tinggi begitu bagi orang-orang Amerika yang mengatakan bahwa mereka akan menonton debat capres malam ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, Harris ini hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan sejak ia dinobatkan atau diresmikan sebagai capres dari Partai Demokrat. Jadi banyak juga warga Amerika Serikat yang masih ingin mengenal bagaimana sebenarnya sosok Harris ini, karena baru berkampanye sekitar
1 bulan sejak ia dinobatkan sebagai capres Partai Demokrat pada pertengahan Agustus lalu. Rekan-rekan. Baik, pertanyaan terakhir, Valdia, terkait dengan pengamanan di lokasi debat. Bagaimana pantauan Anda? Ya, saya melaporkan dari Washington DC, namun di negara bagian Pennsylvania tentunya periferi dari lokasi debat ini diamankan oleh pihak kepolisian dan juga Secret Service, tidak lain atau sama dengan saat konvensi baik Partai Republik maupun Partai Demokrat diselenggarakan. Rekan-rekan. Baik, Valdia Baraputri, terima kasih atas waktunya. Diharapkan debat capres yang akan berlangsung beberapa jam lagi dapat berjalan dengan aman dan tertib sehingga undecided voters ini bisa lebih yakin untuk memantapkan pilihannya. Terima kasih Valdia Putri, selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan.